Halo teman-teman, balik lagi di channel Bayu Saputra. Pernah nggak kalian melihat seseorang yang kelihatannya biasa saja, bahkan cenderung dihina, tapi ternyata punya kedudukan tinggi di sisi Tuhan? Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah dialog hangat antara Zaki dan kiainya yang akan membuka mata kita tentang apa itu keikhlasan yang sesungguhnya. Mari kita simak ceritanya. Suasana malam di teras pesantren terasa sangat tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air kolam. Di pojokan teras, seorang santri bernama Zaki sedang memijat kaki sang kiai yang sedang bersandar di kursi rotan. Ngapunten, Yai. Zaki boleh bertanya sesuatu yang mengganjal di hati? Tanya apa, Le? Jangan sungkan. Mumpung kopinya masih hangat. Tadi siang, di pasar, saya melihat seseorang yang sering disebut orang-orang sebagai wali Malamatiyah. Dia berpakaian kumal, tertawa sendiri. Bahkan sengaja melakukan hal-hal yang membuat orang mencibirnya. Sebenarnya, apa itu Malamatiyah, Yai? Kenapa mereka seolah-olah sengaja ingin dibenci? Malamatiyah itu berasal dari kata ma, artinya celaan. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut pada penyakit hati, bernama ria, pamer, dan ujub, bangga diri. Tapi kenapa caranya harus ekstrem begitu, Yai? Bukankah Islam mengajarkan kita untuk tampil rapi dan menjaga marwah? Begini Zaki, bagi mereka, pujian manusia itu adalah racun yang bisa membunuh keikhlasan. Mereka sengaja menampakkan keburukan di mata manusia agar orang-orang mencela mereka. Di saat orang mencaci, disitulah mereka merasa aman karena tidak ada lagi ruang untuk sombong. Berarti mereka berpura-pura buruk. Istilah tepatnya adalah menyembunyikan ketaatan di balik bungkus kemaksiatan yang sifatnya lahiriah bukan. Maksiaci yanggi, melanggar syariat berat ya. Contohnya, ada yang sengaja makan di pasar saat orang-orang mengira dia sedang puasa sunnah, supaya dia tidak dianggap suci. Catatan Kiai, seorang malamati memuji Allah dalam kesunyian, namun membiarkan dirinya dihina dalam keramaian. Baginya, cukuplah Allah yang tahu kualitas hatinya. Wah, berat sekali ya, Yai. Saya dipuji sedikit saja, langsung merasa terbang. Kalau dihina sedikit, langsung sakit hati. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kita ini seringnya kebalikan dari Malamatiyah. Kita sibuk memoles tampilan luar supaya dianggap saleh, tapi di dalam hati isinya masih amburadul. Kita ini Malamatiyah terbalik. Tampilan malaikat, hati masih tersangkut dunia. Berarti saya boleh meniru cara mereka, Yai, biar saya tidak sombong? Jangan sembarangan, Le. Jalan Malamatiyah itu jalannya para pendekar ruhani. Kalau mentalmu belum kuat, yang ada kamu malah benar-benar jadi rusak karena tidak punya rem. Untuk tingkatan kita, cukup belajar satu hal saja. Berbuat baiklah tanpa perlu diakui manusia. Nih, Yai, ternyata yang terlihat hina di mata kita, belum tentu rendah di mata Gusti Allah. Pinter kamu. Sudah, sekarang ambilkan korek di meja. Itu lebih bermanfaat daripada kamu melamun jadi wali. Tapi bangun subuhnya masih kesiangan. Hehehe, giheye. Zaki bergegas mengambil korek api di meja kayu jati, lalu memberikannya kepada sang kiai dengan takzim. Setelah asap tembakau tipis mengepul, suasana kembali hening sejenak sebelum Zaki memberanikan diri melanjutkan rasa penasarannya. Yai, kalau memang mereka sengaja mencari celaan, apa mereka tidak takut fitnah? Maksud saya, kalau orang awam meniru perilaku buruk mereka karena dikira itu benar, bagaimana?
Itulah rahasianya. Leh, seorang malamati sejati itu tidak pernah meninggalkan. Syariat dalam kesunyiannya. Mereka hanya bermain dengan pandangan manusia. Mereka rela menjadi tong sampah bagi ego manusia lain demi menjaga kemurnian cintanya kepada Allah. Tong sampah, maksudnya bagaimana, Yai? Orang kalau melihat orang gila atau orang nakal, biasanya kan muncul rasa sombong. Untung aku tidak seperti dia. Nah, kaum Malamatiyah ini justru kasihan melihat orang yang sombong karena amalannya. Mereka sengaja berlagak hina supaya orang lain tidak punya alasan untuk iri atau memuji mereka. Mereka menghancurkan harga diri mereka sendiri sebelum Allah yang menghancurkannya. Berarti mereka itu sangat rendah hati ya, Yai? Bukan lagi rendah hati, tapi sudah merasa tidak punya hati untuk dipamerkan. Tapi ingat, Zaki, ada bahaya besar di zaman sekarang. Bahaya apa itu, Yai? Banyak orang zaman sekarang yang mengaku-ngaku Malamatiyah hanya untuk melegalkan kemalasannya ibadah atau menutupi maksiatnya. Ada orang tidak salat, lalu bilang, hati saya sedang berhubungan dengan Tuhan. Saya sedang pakai jalan Malamatiyah. Itu bukan wali, itu namanya wali wanturu alias tukang tidur. Berarti tetap harus ada batasannya ya, Yai? Tentu, syariat itu kapal, hakikat itu mutiara di dasar laut. Kamu tidak akan bisa ambil mutiara kalau tidak punya kapal. Kaum Malamatiyah yang asli itu, salat malamnya sampai bengkak kakinya. Tapi paginya, mereka pura-pura tidur mendengkur supaya dianggap pemalas oleh tetangganya. Ya Allah, sulit sekali ya menjaga hati. Ternyata musuh terbesar kita bukan orang yang mencela kita, tapi rasa ingin dipuji ya. Bener, Le. Makanya, daripada kamu sibuk mencari tahu siapa yang wali dan siapa yang bukan, lebih baik kamu sibuk mencari tahu Zaki ini di mata Allah itu siapa? Apakah Zaki yang rajin karena dilihat kiai atau Zaki yang tetap sujud meski tak ada satupun manusia yang tahu? Pesan pamungkas Kiai. Dunia ini, panggung sandiwara. Jangan sampai kamu terlalu sibuk dengan kostum dan tepuk tangan penonton, sampai lupa siapa sutradara yang menunggumu di balik panggung nanti. Ngih, Yai, matur sembah, nuwun nasihatipun. Zaki jadi malu tadi sempat meremehkan orang di pasar itu. Sudah. Sekarang masuk kamar, istirahat. Jangan lupa bangun sepertiga malam. Jangan cuma piuru pora tidur seperti kaum Malamatiyah, tapi benar-benar tidur sampai subuh kebablasan. Siap, Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi